Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat berupa nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling besar, yang paling tinggi nikmat yang Allah berikan, yaitu iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islamlah yang akan mengantarkan kita untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan yang patut kita syukuri. Kemudian Allah juga berikan waktu luang kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas, beramal soleh dalam kondisi sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini anak-anak kita bisa bertemu kembali meskipun dalam kondisi online. Insya Allah pada pagi hari ini pembahasan kita tentang waktu-waktu sholat fardu. Kita tentu tahu bahwa dalam sehari semalam sholat fardu itu ada 5 waktu. Dimulai dari sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Suatu waktu seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibnu Mas'ud dalam hal ini bertanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul pun menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang yang tepat sholat waktunya. Lebih-lebih lagi ketika kita sholat di masjid berjamaah bersama dengan imam. Maka itu merupakan hal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita perlu tahu bahwa sholat yang 5 waktu ini telah ditentukan waktu dan juga pelaksanaannya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menentukan waktu-waktu ini. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi waktu salat ini telah Allah kabarkan di dalam firman-Nya di surah An-Nisa ayat 103 tadi. Maka waktu salat itu telah ditentukan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Namun secara singkat dan jelas dan padat dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
Mari kita perhatikan waktu-waktu dalam sholat fardu. Yang pertama, sholat subuh. Kapan sholat subuh itu kita mulai lakukan atau kita laksanakan? Di zaman sekarang anak-anak tentu sangat mudah sekali untuk menentukan waktu-waktu sholat karena kita sudah memiliki jam, apatah lagi saat masjid-masjid sudah memiliki jam digital yang dengan sendirinya telah menentukan waktu sholat. Namun pada masa dahulu, pada masa Rasulullah, belum ada yang namanya jam digital. Nah, tentu kita ketahui bersama waktu-waktu sholat ini menyesuaikan dengan waktu-waktu yang juga ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya waktu sholat subuh ialah sejak terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Terbit fajar itu dimulai kalau dalam kehidupan kita biasanya dimulai pada pukul 4. Nah, sampailah terbit matahari yaitu saat sinar matahari mulai menerangi bumi ini. Maka itu adalah waktu sholat subuh. Kemudian kita masuk kepada waktu sholat zuhur. Kapan sholat zuhur dimulai? Sholat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari di ufuk barat hingga masuknya waktu asar. Atau sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu waktu zuhur ialah ketika matahari tergelincir sampai datangnya waktu asar. Bagaimana kita mau menentukan kapan waktu asar dan kapan waktu zuhur? Nah, ketika matahari mulai condong ke arah barat, lalu bayangan kita panjangnya sama dengan tubuh kita, atau bayangan kita tepat berada di kepala kita. Kemudian waktu asar. Waktu asar dimulai sejak bayangan benda sama panjangnya dengan benda tersebut sampai terbenamnya matahari. Nah, kita melihat waktu asar ketika tidak melihat jam, kita bisa melihat dengan menentukan arah matahari. Kita berada di terik matahari pada sore hari itu, kita lihat ketika bayangan kita sudah panjang sama dengan benda atau bayangan kita sudah hampir sama dengan kita dan bayangannya bahkan jauh lebih panjang dari bayangan kita. Sampailah terbenamnya matahari. Ya, dan ini biasanya dimulai dari pukul 3 sampai dengan pukul 6. Nah, itu adalah waktu-waktu sholat asar. Kemudian sholat maghrib. Waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya awan berwarna merah dari cakrawala atau dari langit. Kita tentu tahu anak-anak jika waktu cerah kita bisa melihat di langit-langit itu, di langit ada warna merah. Nah, ketika masih melihat ada warna merah di cakrawala di ufuk barat, maka kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib. Sampai benar-benar terbenam, tidak terlihat lagi, maka sudah mau memasuki sholat isya. Sebagaimana sabda Rasulullah, waktu maghrib berakhir hingga hilangnya awan merah dari cakrawala. Kemudian sholat isya. Sholat isya dimulai sejak selesainya waktu maghrib hingga terbitnya waktu fajar. Jadi waktu isya adalah waktu yang sangat panjang. Dimulai dari selesai terbenamnya matahari sampai menjelang terbitnya waktu fajar atau menjelang waktu subuh. Nah, itu adalah
waktu-waktu sholat yang mana Allah sendiri telah menentukan di dalam Al-Quran, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Oleh karena itu anak-anak, waktunya sudah kita sampaikan, maka di saat kita tidak memiliki jam, saat kita tidak memiliki handphone, kemudian kita mau melaksanakan sholat, maka dengan mengetahui waktu-waktu itu, maka kita bisa menentukan sholat fardu yang akan kita laksanakan. Jika kita melihat matahari mulai terbenam dan waktu mulai terbenamnya itu, maka kita bisa melihat, oh, ketika waktu mau terbenam ini berarti ini adalah masuk waktu maghrib. Ketika bayangan kita sama panjangnya dengan benda, dengan kita, maka itu adalah waktu asar. Ketika matahari baru tergelincir ke sebelah barat dan bayangan kita itu hampir sama, bahkan bayangan kita tepat berada di tengah-tengah kita, maka itu masuk waktu zuhur. Nah, jadi dengan mengetahui waktu ini, insya Allah anak-anak semuanya bisa menentukan waktu sholat fardu ketika berada di perjalanan, di mana kita tidak memiliki jam untuk menentukan waktu. Baik, anak-anak, cukup sampai di sini. Dengan mengetahui waktu-waktu sholat, maka kita harus berusaha untuk bisa sholat tepat waktu. Karena sholat tepat waktu adalah perbuatan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, as-salatu ala waktiha. Sholatlah kalian pada tepat waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.